Banjir dan rob merupakan masalah utama kota Semarang. Bencana tahunan ini seolah menjadi beban tak tertanggungkan, merusak infrastruktur kota, jalan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal, pasar, permukiman, sarana kesehatan, dan pendidikan. Menurunkan aktivitas dan produktivitas ekonomi, serta minat investasi, menghambat perkembangan ibu kota Jawa Tengah ini. Faktor penyebab rob terutama adalah kondisi geologis pantai utara Pulau Jawa berupa tanah aluvial. Tanah ini terbentuk akibat erosi dari hulu ke pantai yang kemudian kembali didorong oleh arus barat ke arah timur. Sebagai tanah muda, Pantura Pulau Jawa secara alamiah akan terus mengalami penurunan dalam proses konsolidasi. Pengurukan, pendirian bangunan tanpa tiang pancang, serta berbagai konstruksi fisik menambah beban dan meningkatkan intensitas penurunan tanah. Faktor penyebab rob lainnya adalah fenomena pemanasan global. Pemanasan global dipicu oleh konsumsi bahan bakar minyak berbasis fosil yang telah mengakibatkan sobeknya lapisan ozon di atmosfer, yang menyebabkan meningkatnya radiasi sinar matahari secara langsung ke bumi, mempertinggi suhu bumi, mencairkan gletser di kutub, menambah volume air laut, menaikkan muka air laut atau sea level rising. Di sisi lain, banjir dipicu oleh kerusakan lingkungan di daerah hulu dan daerah aliran sungai karena penebangan hutan tak terkendali yang menyebabkan hilangnya lapisan humus dan alih fungsi lahan yang mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan. Penyumbatan saluran di kota oleh material sampah mengurangi kapasitas mengalirkan air hujan ke laut. Kerusakan daerah aliran sungai di bagian muara, di mana terjadi penurunan tanah dan kenaikan muka laut, menyebabkan aliran sungai terhenti karena tertahan oleh masuknya air laut ke darat. Upaya penanganan banjir dan rob selama ini telah dilakukan antara lain dengan pengerukan sungai, perbaikan drainase, pembuatan sistem polder dengan tanggul, pompa, dan retensi pond. Namun, sejauh ini terkesan kurang efektif karena faktanya luas maupun ketinggian rob dan banjir dari tahun ke tahun tidak berkurang, bahkan cenderung bertambah. Tanpa mengurangi nilai penanganan yang telah dilakukan, perlu dilakukan upaya yang lebih komprehensif dan solusi holistik untuk mengatasi bencana banjir dan rob. Prinsip solusi holistik adalah memisahkan air laut dan air permukaan atau daratan. Dengan kata lain, mencegah atau meminimalkan pengaruh laut terhadap daratan dan mengurangi air tawar menjadi air laut. Diawali dengan reklamasi yang menggunakan urugan material dari badan sungai, menghasilkan daratan baru untuk kawasan pelabuhan samudra, bandara internasional, dan sistem polder lepas pantai.
Pelabuhan Samudra yang dihubungkan dengan jalur kereta api Semarang-Pacitan, Semarang-Cilacap bisa dikembangkan menjadi pusat simpul pelayaran dunia yang menghubungkan 5 benua melalui 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bandara internasional bisa memacu perkembangan pariwisata dan perdagangan. Polder lepas pantai berfungsi sebagai sistem penampung dan pengendali banjir di lepas pantai. Tanggul keliling retensi pond difungsikan sebagai jalan, akses ke bandara, dan pelabuhan. Badan retensi pond difungsikan sebagai danau air tawar sebagai sumber air baku bagi keperluan irigasi, PDAM, dan industri. Hal ini juga digunakan sebagai venue olahraga dan wisata air serta perikanan darat. Permukaan danau diturunkan minus 3 meter dari permukaan laut sehingga tercipta daratan baru yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung seperti kawasan komersial, pergudangan, permukiman untuk merelokasi warga lingkungan kumuh yang menghuni kawasan daerah aliran sungai, dan sebagainya. Sistem polder lepas pantai juga mencakup manajemen tata air dari hulu sampai hilir. Pembangunan dam lepas pantai adalah langkah lebih jauh untuk memperbesar nilai kemanfaatan polder lepas pantai, pelabuhan samudera, dan bandara internasional. Dam lepas pantai antara Semarang-Jakarta, Semarang-Surabaya, atau sepanjang Pantura Pulau Jawa dapat digunakan sebagai jalan tol dan jalur kereta api cepat Trans Jawa serta infrastruktur pendukung. Menciptakan danau sepanjang Pantura Pulau Jawa yang berfungsi sebagai transversal waterway sebagaimana konsep Blamenstein. Menciptakan danau dengan sediaan air tawar dalam jumlah sangat besar untuk berbagai keperluan, bahkan bisa menjadi komoditas ekspor, mengembalikan dan memperbaiki kualitas ekologi dan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan Pantura Pulau Jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.